Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa, kali ini malam minggu, tentunya buat kalian yang di rumah yang lagi nggak ngapa-ngapain bro, saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction. Mari kita lihat apa saja keseruan yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Gila, udah banyak yang berubah ya, Bu. Tol di mana-mana baru, perumahan baru, tempat kopi banyak banget. POV Jessica Wongso bebas bro. iPhone kali sekarang yang baru seri berapa ya? iPhone 10 kali ya? iPhone 16. Buset, kayak apa bentukannya tuh? Gila, 8 tahun gue di dalam Jakarta kayak gini. Sekarang ibu kota. Jakarta bukan ibu kota lagi. Terus IKN, apaan itu? Ibu kota Nusantara. Gila, udah banyak yang berubah ya. POV Jessica Wongso bebas. Ya wajar sih men kalau emang kayak gitu ya. Kita beda setahun 2 tahun aja udah kayak ngerasa beda banget ya. Misalkan kita ngerantau ke kota, kemudian balik lagi ke tempat asal kita. Meskipun itu hanya setahun 2 tahun, pasti banyak mengalami perubahan bro. Ini apalagi dia 8 tahun ya menjalani hukuman bebas men. Itu hampir masa jabatannya Pak Jokowi men. Itu orang yang paling beruntung mungkin nggak ngerasain periode-periode yang emang lagi gonjang-ganjing sekarang men. Jadi ya udahlah wajar ya. Jadi 8 tahun dengan orang di penjara, keluar itu nggak tahu apa-apa ya. Wajar aja kayak gitu. Cuma ya kita menantikan lagi ya gimana kelanjutan dari Jessica Wongso ini, mau jadi apa dia? Apakah jadi influencer atau kayak gimana? Kita lihat aja nanti bro. Oke, next. Wah, gue baru pertama kali tuh lihat form kayak gitu tuh. Keren banget. Gila, formnya unik banget. Ini atlet kayaknya ya. Anjing, gak tau aja tuh dia, gue lagi ngaceng. Emang kenyataan itu nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan bro. Kayak gitulah. Jadi orang itu hanya ngelihat luarnya aja, di dalam diri kita ataupun kita melihat orang ini tampak luarnya, tapi dalamnya itu nggak ada yang tahu men gitu loh. Hanya dia dan mungkin Tuhannya aja yang tahu tentang apa yang dia lakukan. Kayak gitu bro. Jadi jangan lihat terlalu terburu-buru ngejudge orang dari tampilannya aja. Jangan merasa insecure dengan orang dari tampil aja. Nggak usah men. Dah, kita low profile aja jadi orang. Fokus kepada diri kita sendiri. Apa yang kita lihat jangan peduliin. Oke, masa bodoh. Next. Ini kayaknya dikira begal, padahal yang punya rumah. Kalian tuh jangan terlalu berpikiran buruk kepada orang men. Soalnya ya itu, kalian tuh punya apa sih hingga dibegal orang? Udah jalan kaki mau dibegal, ngapain? Apa yang dibegal dari kalian? Malah rugi kan, kehilangan tas anjing. Ini kayaknya mbaknya juga kaget dilempar tas. Untung mbaknya baik ini ya. Tasnya dibalikin lagi anjing, lucu banget. Oke, next. Ini benar-benar kelakuan gabut seseorang men. Kalau kalian punya ayam, kalau lagi gabut daripada ngapain sih, nggak ada kerjaan, ya udah mungkin kayak gini men. Dan respectnya lagi itu, ibu ayamnya berani ngejar loh demi anaknya men. Kayak gitu. Itulah mungkin sifat naluri dari seorang ibu tuh kayak gitu. Dia nggak mau anaknya itu diapa-apain. Jadi buat kalian itu harus sayang men. Seorang ayam macam segitunya sama anaknya, apalagi ibu kalian itu. Benar-benar harus kalian jaga, harus kalian ya selagi masih ada, apapun kalian perjuangin buat ibu kalian men. Itu pesannya yang harus kita jaga ya dari video kali ini. Jangan pernah sia-siakan orang tua kalian. Next.
Oh iya, sesuai curiga mek dodol martabak ini. Pirang tahun dodol mana? 3 tahun, Mas. Pirang? 3 tahun. 3 tahun, nggak niat nguasain negara tapi kan? Orangnya. Ora ya? Awal-awal emang dodol martabak ini sesuai ngedol Solo ya, men? Mas sampean adik sing dodol martabak iku, Pak? Iya, Mas. Apa? Sesuai curiga mek dodol martabak. Semakin hari semakin kesini emang orang itu lebih ekspresif ya. Dengan dibukanya ruang lingkup, ruang dialog, ruang ekspresi yang nggak ada batasnya, mungkin saya nggak tahu entah sampai kapan bakalan pedang ini bermata dua atau kayak gimana terhadap kita. Emang sebebas itukah harusnya ya ketika negara demokrasi, men, sehingga berhak mengkritik sampai dengan taraf yang tidak ditentukan kayak gitu. Cuma ya saya nggak ngerti kelanjutan dari semua ini, nanti batas limitnya entah dari pemerintah yang cengah itu seperti apa. Kita lihat saja, men, karena semakin kesini benar-benar semakin tajam. Bahkan orang-orang biasa pun menilai dari hal-hal pengkritikan udah mulai ya sebuah konten gitu lah, artinya yang bisa dimanfaatkan, men, kayak gitu. Saya harap nanti fokusnya dari masyarakat nggak berubah terhadap mencari konten, tapi mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang benar-benar dilihat bersama kayak gitu. Bukan melihat masalah sebagai suatu konten yang harus dibahas. Itu sih menurut saya ya. Oke, next. Semakin banyak pipis yang dihasilkan, maka ukurannya semakin gede. Emang iya? Pipis dulu ah. Main beli celana baru. Arkan, boleh Sampai ganti tempat duduk nggak? belepotan. Ya udah. Pipis ah. Piu pindah ke sana. Kayaknya dicelup deh itu. Gas, pipis gas. Boleh. Semakin banyak pipis yang dihasilkan, maka Dia nggak belepotan, men, cuma sampai malam. Itu gimana tahanannya itu seberapa besar gitu. Itu dari Bagas ini. Cuma kita nantikan harusnya kelanjutan dari ceweknya tadi, ekspresinya kayak gimana. Ngelihat si Bagas. Oke, next. Nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Sampai gitu loh tiap malam loh. Dipikirnya nanti saya selalu dibilang Ibu Megawati Islam tapi tidak Islami. Mabok. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Oh, siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Tapi meskipun begini bro, saya cuma memikirkan sudut pandang lain dari Bu Mega ini. Beliau ini punya ideologi ataupun idealisme partai yang benar-benar nggak bisa digoyang bro, kayak gitu sih. Itu bagusnya menurut saya, karena kan banyak rombongan yang sekarang menjadi Kim plus, tapi PDIP dengan teguh dia berada di oposisi, meskipun ketika dia memilih jalan itu kayaknya bakalan berdarah-darah nantinya. Entah, nggak tahu bounce back-nya itu kapan ya dengan PDIP ketika
pemilih menjadi oposisi. Apakah bakalan setahan seperti Demokrat di periode yang lalu dan akhirnya menyerah, sekarang menggabung ke pemerintahan, men? Kita lihat saja ya nanti seberapa kuat ujian ini di partai PDIP. Apakah ideologi dan idealisme yang dipegang teguh sampai sekarang ini bakalan luntur ketika ditawarin jabatan? Kita lihat saja. Ini akan menjadi menarik ya. 5-10 tahun ke depan seperti apa. Next. Arkoe presiden, dokter, insinyur, kumlot kabeh. Nek wis ketemu karo cinta dadine goblok. Sayang, aku kelot. Nggak ada yang bisa mengerti masalah cinta. Ya, apapun jabatan kalian, siapapun kalian, men. Ketika udah cinta itu ya pasti kalian bakalan jadi orang yang nggak guna, bakalan menjadi orang yang nggak punya logika. Ya mungkin itu kehebatan dari cinta, men. Entah itu dari cinta kita ke anak, cinta kita ke pasangan kita, cinta kita ke orang tua, apapun bentuknya itu, ketika emang kita beneran sayang pada orang tersebut, ya logika kayak gimana pun nggak akan masuk kepada pikiran kita, men. Awas, ini indah tapi berbahaya, men. Hati-hati. Next. Akhirnya teman-teman saya. Bapaknya kaget juga. Pernah situ ya? Ini mana cepet tangan keluarin. Oke, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya Pak, salah ngeprank, salah sasaran aja. Lucu banget. Untung itu belum dikasih satu tuh sama bapaknya. Itu kalau bisa dikasih satu, kayaknya siapa yang salah ketika orang kayak gitu ya. Hati-hati buat kalian yang ngeprank kayak gitu ya. Salah sasaran bisa mengakibatkan kefatalan. Oke, next. Wah, anjir, gede banget. Itu apa? Itu. Nih buat kalian yang ulah kalian menjadikan ekosistem rusak ya seperti ini. Contoh kecilnya buat kalian yang para pemburu dan pemakan biawak. Lah, ini bukti nyatanya bisa ular segede ini, men. Itu gara-gara biawak terus diburu dan lain sebagainya. Karena rantai makanan kan pasti ada berkaitan saling sinambung. Yang memburu ular-ular kayak gini kan sebenarnya ya biawak kayak gitu-gituan, men. Kan nggak mungkin ya ada elang di perkotaan ataupun di nggak di hutan gitu kan, nggak mungkin ya. Lah, kemungkinan besar yang makannya ini ya biawak. Ketika biawak kalian buru, biawak kalian makan buat hidup kalian, ya akhirnya seperti ini. Kalau udah kayak gini gimana? Udah ular segede itu datang langsung ke rumah kalian, men. Ya pasti panik lah, apalagi kalau itu kobra gitu. Sudah, lebih baik nyerah aja lah. Oke. Next. Ini saya jujur aja, saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Oke. Pak Bahlil ya, Raja Jawa ini kalau kita main-main bisa celaka kita. Ini ungkapan dari Pak Bahlil yang tertuju buat julukan dari Pak Jokowi, yaitu Raja Jawa. Kita cari sudut pandang lain dari hal ini.
Sebenarnya saya itu sepakat juga, nggak masalah bro, nggak ada yang merugikan ya ketika Pak Jokowi dengan perilakunya yang kayak ini, yang masih kita kira-kira mungkin salah. Saya kira nggak masalah sih, buat apa ya? Ketika orang itu ya harus dituntut bekerja keras, dia udah kayak gitu loh. Saya ngerasain, misalkan saya menjadi Pak Jokowi ya pasti gerah dengan semua ini ya. Pak Jokowi pernah didudukkan dan dikecilkan di kursi, dibilang Pak Jokowi itu nggak bisa jadi presiden tanpa ini. Men, ketika orang itu benar-benar membuktikan, sekarang kalian malah dengan beliau. Terus mau kita itu apa gitu loh. Misalkan Pak Jokowi dan keluarganya tidak berbuat seperti sekarang, misal ini andai perbuatan dari beliau, emang Indonesia bakalan baik? Ya Indonesia bakalan seperti itu saja, menurut saya seperti itu. Lah sekarang ada manuver yang kenceng sehingga para ketua-ketuanya ini nggak bisa berbuat banyak. Sekarang kita protes lagi. Sebenarnya mau kita ini apa sih gitu loh. Lebih baik wait and see aja dulu. Baik gak sih dengan manuver-manuver yang dilakukan ataupun plot twist yang akhir-akhir ini dilakukan. Kalau emang itu dampaknya positif ya nggak masalah sih menurut saya. Emang harus ada satu orang untuk mengacaukan sistem dan menyadarkan bahwa sistem ini udah nggak bener. Kayak gitu sih menurut saya. Jangan tiba-tiba ngejudge bahwa sistem ini nggak bener hanya karena kebiasaannya itu nggak seperti ini. Kayak gitu bro. Mungkin ini paradigma yang salah. Cuma menurut saya sudah jengah dengan yang lalu karena nggak ada perubahan. Bahkan harusnya presiden itu nggak tunduk di bawah ketua partai. Lah sekarang ini dibalik men. Presiden, ketua partainya ini harus ngikut sama presiden. Ini harusnya bener gitu loh. Tapi semua orang menyalahkan presiden. Why not kalau menurut saya? Karena nggak ada efek apa-apa buat saya kayak gitu sih. Hadapi dengan ngelihat aja, nggak usah terlalu diseriusin karena politik itu banyak plot twist, banyak realita yang nggak bisa kita sangka gitu. Nah imbasnya nanti ketika emang negatif ya sudah balik lagi ke sistem lama kan kayak gitu mudahnya. Kalau baik ya udah kayak gitu. Saya kira sih mungkin tujuan beliau nggak mungkin lah menyidarai Indonesia gitu. Karena yang ditempuh beliau itu selalu yang selalu bisa dipantau masyarakat di kelembagaan yaitu di eksekutif kayak gitu. Itulah, kita lihat aja nanti kayak gimana perkembangannya. Jangan tiba-tiba demo, tiba-tiba ini kayak sumbu pendek aja kalian. Next. Alon-alon Silat Mojo pinanganten wandene ingkang asta wujuding kayu klepu Dewa Daru. Tiba-tiba telur ternyata ada 3. Telur ketika sekilo itu cuma 20.000 ya. Kemudian ketika telur itu masuk mulut itu 350.000 men. Nah anehnya lagi telur itu kalau diinjak malah 75 juta. Ini hati-hati memilih telur itu, hati-hati men, karena telur itu sangat berharga di mana tempatnya gitu. Jadi telur aja bisa berbeda harga tergantung tempatnya, apalagi kalian mau jadi apa ya tergantung tempat kalian men. Next. Yang tolong cuci piring dong. Oke. Yang tolong nyapu sama ngepel ya. Oke. Ntar aja tunggu kamu selesai. Oke. Yang tolong nyetrika ya. Apa? Nyetrika. Aku aman semuanya kecuali nyetrika. Oke, laundry. Yang tolong cuci piring dong. Oke. Itulah. Setiap suami pasti punya kelemahan dan ketika sudah menyentuh kelemahannya itu nggak bisa diapa-apain lagi, udah mending cari jasa yang lain aja kayak gitu. Jadi pasti suami punya kelemahan men. Tantangan terberat yaitu setrika, karena mana ada sih suami yang bisa setrika rapi kayak gitu dan ditumpuk dengan benar, lipatannya rapi, nggak ada yang kayak gitu. Ketika emang menemukan seperti itu kayaknya langka dan kalian harus bisa pertahankan kayak gitu men. Oke. Jadi buat para cewek kalau pengen cari suami yang perfect ataupun pacar yang perfect ya, dia suruh setrika dulu lah minimal di rumah kalian kayak gitu. Next.
Oke bro, sekian dari saya. Semoga informasi ini ada manfaatnya buat kalian dan juga ada hiburan buat kalian. Ya, intinya buat kalian terus semangat jalani hidup ini dan jangan terlalu berpikiran terlalu dangkal ya dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena kalau kita berpikiran terlalu dangkal dan sumbu pendek, ya bakalan banyak orang yang memanfaatkan kita. Kayak gitu. Sebagai masyarakat madani ya udah kita lihat saja, analisa, kita tentukan, men. Gak usah kita terlalu banyak berkoar, gak usah terlalu banyak bertingkah kayak gitu. Ya, intinya gunakan akal dan pikiran kalian untuk kedepannya, men. Itulah pesan dari saya. Semoga bermanfaat video kali ini. Ketemu di konten selanjutnya. Siap.